Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani, yang saya hormati Presiden Pondok Pesantren Bina Insani beserta jajarannya, dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan nikmat hidup sampai saat ini. Dan tak lupa pula marilah kita iringi salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Teman-teman sekalian, pernahkah kita ditanya oleh seseorang, sudahkah kita berkeadilan? Sebenarnya keadilan itu seperti apa dan fungsinya itu untuk apa? Tentu hal tersebut menjadi pertanyaan. Dalam Islam kita ambil salah satu contohnya di aspek ekonomi. Seperti yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan nilai dalam ekonomi syariah, berusaha untuk berkeadilan. Dalam ekonomi syariah, ada yang namanya nilai berusaha untuk berkeadilan. Tujuannya untuk apa? Menyeimbangkan daripada sistem perekonomian yang ada di dunia. Kenapa kita tidak menggunakan sistem ekonomi seperti yang biasa, yang konvensional atau kapitalis? Karena dalam Islam, ekonomi syariah itu untuk menyeimbangkan daripada adanya penumpukan harta. Karena kadang kita tidak sadari dari diri kita sendiri sering menumpuk harta yang entah itu berupa uang ataupun benda-benda lainnya. Padahal hal tersebut bukanlah milik kita. Hal tersebut milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari, kita serasa menjadi pemilik, padahal kita adalah orang yang diamanahkan. Karena kelak semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah berfirman dalam surah Al-Humazah, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna ma'alahu ahladah. Shadaqallahul azim. Dari ayat itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa celakalah bagi orang-orang yang mengumpulkan harta bendanya. Kenapa celaka? Karena harta tersebut tidak mengalir atau tidak berputar, sedangkan harta tersebut tidak mengekalkannya. Padahal di dunia ini hal-hal tersebut seharusnya mengalir dan berputar. Kita analogikan, ketika orang gagal jantung, itu masalahnya karena darah tidak mengalir ke jantungnya. Sedangkan kalau kita analogikan lagi di pasar, misalnya ada orang yang berjualan di pasar tetapi tidak ada pembeli dan uang tidak berputar ataupun tidak mengalir, lambat laun dalam sistem perekonomian dan pemasaran tersebut akan berhenti dan juga mati. Karena kenapa? Tidak ada perputarannya. Begitu pula ekonomi. Kita ambil saat ini, dia mengumpulkan harta tapi tidak ada kenikmatan untuk dirinya sendiri. Dia mengumpulkan harta tapi dia masih merasa kekurangan. Dia mengumpulkan harta tetapi hampa yang dirasakannya. Dalam negara kita sudah ada sistem ekonomi yang dibuat sedemikian rupa, tapi kadang karena untuk satu orang saja keuntungannya, apa yang terjadi saat ini? Banyak ekonomi yang tidak merata, banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang kelaparan akibat dari ekonomi yang tidak merata. Kita tidak bisa salahkan siapa, karena
tanpa kesadaran dari kita juga salah. Maka dari itu, adanya hal tersebut, adanya kita berusaha, walaupun kita tidak bisa adil seadil-adilnya Tuhan, karena pemilik keadilan adalah hanya Tuhan, tapi kita berusaha adil agar seimbang dan merata. Yang lebih kerennya lagi, kita gunakan harta kita untuk berinvestasi di akhirat nanti. Kok bisa? Maksudnya investasi untuk akhirat gimana? Begini teman-teman, bayangkan ketika ada orang yang susah, kita memberikan sedikit makanan kita atau uang kita untuk dia membeli makanan dan minuman, tentu hal tersebut akan menjadi daya untuk dirinya, untuk bisa beraktivitas. Kemudian aktivitasnya untuk apa? Untuk ada ibadah juga untuk Allah, dan itu mengalir kita lagi. Bukan sampai di situ saja, ada lagi yang lebih kerennya lagi, ketika kita berinvestasi untuk bekal di akhirat nanti kepada para penghafal Al-Quran. Kenapa demikian? Para penghafal Al-Quran tidak hanya sekali saja membaca Al-Quran, mereka berkali-kali. Kita hanya memberikan sedikit uang kita untuk misalnya membeli Al-Qurannya, atau kita berikan secara langsung Al-Qurannya, maka dia akan membacakan hal tersebut. Dan tidak sampai di situ saja, jika dia kembali lagi diulang-ulang, kemudian dia menyebarkannya kepada orang lain, tentu pahala tersebut akan mengalir dari orang lain nanti ke orang lain lagi, begitu seterusnya, dan itu bisa menjadi bekal di akhirat nanti. Dan hal tersebut menjadi keseimbangan juga, karena kenapa? Kita sama-sama untung, maka dari itu ada keadilan. Begitulah sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa berusaha untuk berkeadilan, baik dari sedikit aspek ekonomi yang telah saya jelaskan tadi, ataupun dari aspek lain seperti sosial ataupun pendidikan dan lain sebagainya. Saya Fitra Istianatur Rahman, terima kasih atas kesempatannya dan juga perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.